Kalian tahu nggak sih agenesis itu apa? Jadi agenesis itu kondisi tidak tumbuhnya benih gigi bisa 1, 2, 3, bahkan bisa seluruh gigi, dan itu bisa mengenai gigi sulung maupun gigi tetap. Hai guys, jadi aku sama Neska bakal membahas tentang klasifikasi dari agenesis. Yang pertama yaitu hipodontia. Hipodontia itu agenesis benih giginya tidak tumbuh kurang dari 6 gigi. Kemudian yang kedua yaitu oligodontia, di mana tidak tumbuhnya sejumlah gigi, biasanya lebih dari 6 gigi. Yang terakhir yaitu anodontia, di mana anodontia ini tidak tumbuh benih giginya, hampir semua benih giginya tidak tumbuh. Oke, kita akan menampilkan contoh dari klasifikasi agenesis. Yang ini adalah agenesis hipodontia, di mana benih giginya tuh tidak tumbuh kurang dari 6. Nih, ini juga sama hipodontia. Nah, yang ini klasifikasi dari agenesis yaitu anodontia. Jadi nggak ada benih giginya sama sekali ya. Dan yang terakhir ini adalah contoh dari agenesis oligodontia, di mana di sini tidak tumbuhnya sejumlah gigi atau lebih dari 6 gigi. Oke, segitu aja penjelasan. Klasifikasi dari kita. Sampai jumpa. Dadah. Faktor penyebab root agenesis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya agenesis itu bisa karena perawatan seperti radiasi dan juga kemoterapi, penggunaan obat-obatan, trauma ketika lahir, kemudian ada penyakit sistemik, kemudian juga ada infeksi misalnya seperti tuberkulosis dan rubella. Dan yang kedua yaitu dari faktor genetik. Nah, faktor genetik ini berasal dari orang tuanya yang memiliki gen yang mutan, sehingga gen tersebut akan diturunkan ke anaknya, sehingga anaknya juga terkena hal yang serupa. Pada kesempatan kali ini aku mau ngejelasin nih hubungan agenesis dengan gen. Di sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa agenesis itu kondisi di mana gigi kita tidak memiliki benih gigi. Ternyata ada hubungannya loh dengan gen. Kira-kira gen apa ya yang bisa menyebabkan agenesis itu sendiri ketika terjadi suatu mutasi? Jadi yang pertama itu ada yang namanya PX9. PX9 ini biasanya tuh bekerja sama dengan gen aksin 2 dan MSX1 dalam ketiadaan gigi. Nah, biasanya PX9 ini bisa kita ketemukan di kromosom 14 yang sangat berperan penting dalam perkembangan gigi. Nah, mutasi gen PX9 dengan MSX1 ini itu akan berpengaruh pada transkripsi yang signifikan dalam perkembangan craniofacial wajah. Jadi biasanya mutasi itu terjadi pada proses transkripsi, yang mana proses transkripsi itu merupakan salah satu proses dari sintesis protein. Jadi sintesis protein itu ada 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi itu ibaratnya seperti pabriknya, dan translasi itu hasil dari pabrik itu sendiri. Jadi ketika gen PX9 itu pada saat di pabriknya itu udah bermasalah karena adanya suatu mutasi, maka saat diterjemahkan atau saat diekspresikan ya akan error. Jadi gen ini tidak akan bekerja maksimal sebagaimana mestinya, yang seharusnya dia bisa berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan gigi, maka ya akan gagal dan akan menyebabkan suatu masalah, yaitu agenesis itu tadi. Nah, selain PX9 itu juga ada gen MSX1. Jadi gen MSX1 itu merupakan gen yang berperan dalam perkembangan gigi saat embrional. Nah, jadi ternyata di dalam tubuh kita pada saat kita masih embrio di dalam kandungan ibu kita, gigi kita itu ternyata sudah mulai berkembang yang dipengaruhi oleh salah satu gen ini, yaitu gen MSX1. Nah, jika gen MSX1 ini mengalami suatu mutasi pada proses transkripsi tadi, maka dapat menyebabkan celah orofacial. Maka gen lainnya juga akan ikut bermutasi. Jadi sekian penjelasan hubungan gen. Bye. Nah, tadi itu kalian udah tahu kan agenesis itu apa, penyebabnya apa aja, terus klasifikasinya apa aja. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman ngalamin hal yang serupa nih, teman-teman harus ngapain ya? Yang pertama, teman-teman itu harus datang ke dokter gigi. Lalu, biasanya di dokter gigi, teman-teman akan mendapatkan perawatan berupa implan gigi atau pemasangan gigi palsu. Hai guys,
Kalian udah dengar kan penjelasan dari teman-teman aku tadi mengenai apa itu agenesis, klasifikasinya, bagaimana cara terjadinya, dan apa sih yang menyebabkan agenesis itu terjadi. Terakhir nih, aku mau nambahin kalau Islam itu sebenarnya ngajarin kita loh untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Sesuai dengan hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, bersihkanlah sisa-sisa makanan di gigimu, karena perbuatan itu merupakan kebersihan, dan kebersihan akan mengajak kamu kepada iman, dan iman akan bersama dengan orang-orang yang memilikinya di dalam surga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!